عندي جيلي أنت حبيب عندنا حدث له الفاتحة حسنا ونفعنا فصل وأول شيء يبدأ بالمريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أسبابها إن أمكن وإلا فيطلب الإحلال منهم فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق إن شاء الله. Ini ada suluk ya. Awalan kula mboten niat ngguroni niat insun sareng-sareng sinau. Mugi kita angsal barokah sareng-sareng Allah. Awal syai'in yabda'u. Ya. Awal dari hal yang harus kita lakukan ketika kita kepingin jadi orang yang benar-benar mendapatkan ridhonya Allah, atau awal dari hal yang kita harus lakukan ketika kita kepingin diarani sebagai murid sulukil akhirah, wong sing kepengin mas harus disambut ya mas muridus sulukil akhirah, ya, orang yang menghendaki nambah dalan menuju akhirat. Wong sing menghendaki kepengin bener-bener anggenipun gesang wonten ngalam dunya menika nggih angsal ridhone Gusti Allah. Wong sing bener-bener anggenipun gesang teng alam dunya menika nggih kepengin bener-bener bisa mencapai halawatul iman. Rasa enak uli duwe iman, rasa enak uli ngrasa uli ibadah, rasa enak uli nyebut asmane Gusti Allah. Bukan hanya sekedar rasa enak ketika kita minum, ketika kita makan, ketika kita melihat sesuatu yang indah, bukan. Kita benar-benar kepengen ngerasa enak ketika lisan nyebut asmane Allah, hati eling maring Gusti Allah. Nah, wong sing kepengen menuju niku awal yang harus dicapai adalah harus dilaksanakan ya tariqil tashihut taubah, beneraken ule tobat. Beneraken ule tobat. Ilallahi jami'id dzunub. Pertama tobat hubungannya huququllah, yang ada hubungannya dengan hak-hak kita terhadap Allah. Ya, wa in kana alaihi syai'un minal madzalim, ya. Tashihut taubah ila Allah Ta'ala min jami'id dzunub. Benarkan taubat dari semua dosa kita kepada Allah. Terus malih wa in kana alaihi laman ana iku alaihi ngatasi wong apa syai'un suci minal madzalim saking kezaliman li ahadin maring wong suci minal khalqi saking makhluk Gusti Allah falyubadir maka bersegeralah diadaiha untuk nekani kezaliman tersebut ila arbabiha maring orang yang berhak in amkana kalau memang bisa wa illa laman ora fayatluhu maka carilah ya murid tersebut al-ihlal ing menjadi halal minhum saking masya'un lihadin minal khawti fa innal ladhi takunu himmatu mengkostune wong takunu kang ono apa himmatu tanggungannya wong ono iku murtahinatan digadekan diukuril khawti lawan hak-hak dumateng makhluk Gusti Allah la yumkinu ora bakalan mungkin nggih ing wong apa asairu limaku il haqi maring Gusti Allah kang hak nggih. Kita pengen bener-bener manahe bersih, kita pengen bener-bener ngraosake enake ibadah, kita pengen bener-bener ngraosaken la maujuda illallah, la ma'buda illallah, ya, la apa setunggal malih la maujuda, la ma'buda, la maqsuda illallah. Itu untuk mencari ke situ itu benar-benar tashihut taubat kita harus dikuatkan. Kita harus benar-benar taubat seko hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Ini awal. Ini baru awal ya. Baru awal. Kita kok pengen meranah ke situ,
walaupun seumpamanya memperbanyak aurat dan sebagainya, tapi di sini kita kok punya hubungan dosa yang belum ditaubati dengan Allah, atau dosa dengan sesama makhluk, tetangga atau teman, kok belum minta maaf atau belum minta halalnya, maka untuk mencapai ke situ itu terhalang, masih terhalang hijab dosa kita. Ya, memang awal ini harus benar-benar menguatkan atau membenarkan taubat kita. Mungkin punya utang sholat, mungkin punya utang puasa, mungkin punya utang-utang ibadah-ibadah yang lain, mungkin sudah waktunya berhaji tapi belum mau daftar sebab khawatir bandanya enteng. Nah, itu semua hubungan dosa kita terhadap Gusti Allah. Allah tidak perlu kita, tapi kita perlu Gusti Allah. Atau fihubillah, masalah kezaliman dengan sama manusia, mungkin kita pernah merasani urung apura, pernah gawe ala, pernah mengambil barangnya, kita belum minta halalnya, apalagi barang tersebut menjadi makanan yang kita makan, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi darah, kok kita belum minta halalnya. Ya, dari awal kita balik, kita harus muhasabatun nafsi untuk bisa mencapai hal tersebut. Apalagi sekarang model HP, satu kali nge-share kejelekan seseorang, semua orang sedunia tahu semua. Dengan kezaliman itu kita belum minta maaf. Ya, ini masya Allah, ini dosa jariah, ini repot banget. Kita sudah meninggal, ternyata kejelekan orang yang kita share ternyata masih ada di internet. Ya, orang lain jadi tahu dosa kita masih dosa jariah. Itu benar-benar kita harus minta maaf. Nah, hubungan dengan Allah, ya, huququllah mabniun 'alal musahah. Huququllah wa huququl adam mabniun 'alal musamahah. Dosa kita dengan Allah untuk pertobatan itu lebih mudah. Dosa kita dengan Allah, kekurangan ibadah, tinggal disantang, dicicil sebisa mungkin. Ya, itu masalah kita dengan Allah. Tapi masalah kita dengan sama makhluk, mungkin waktu duduk, mungkin waktu kapan, mungkin waktu hanya satu kali bertemu, satu kali tok, kita terus ngelek-ngelek. Tidak kenal, tidak apa, kita ngerasani. Kan bisa saja saking banyaknya. Ya kayak di televisi, artis A, artis B, atau di sini kita tidak pernah bertemu, tapi kita menjelek-jelekkan. Ya saya sendiri, masya Allah, itu zalim kita terhadap sama makhluk ya Gusti Allah. Bagaimana cara minta ampunnya sementara kita tidak kenal? Bagaimana kita minta maafnya sementara kita tidak pernah bertemu, hanya sekedar lihat di televisi, hanya sekedar di HP. Kalau seperti ini bisa ketemu, bisa sungkeman, bisa salaman, bisa maafan. Oh, tapi itu hukukul adam babinal musamah. Masalah dengan manusia memang itu diamalkan Gusti Allah, sebab kita harus bertemu terus minta maaf. Dan dari dua hal ini, pertaubatan ilallah wa ila hukukil adam, kok tidak bisa tercapai. Ya, kita belum bakalan bisa mencapai ila hadratillah. Kok pengen jadi kekasihnya Allah, dosa masih banyak, tidak bisa hubungannya dengan dosa, hak ada Allah, hak manusia. Untuk melakukan ke situ itu belum ada kemauan yang sungguh-sungguh, sebab masih mahjubun bidul. Masyarus yati taubat itu isyarat saya taubat itu sidkun nadami, temennya getun ala dhunubi ngatasi pira-pira dosa, ma'asyihatil azmi sertane nejo sing sungguh-sungguh ansyain saking suci-suci minat dhunubi saking ala tarkil audi ngatasi ninggal orang baleni ilaiha maring dhunub muddatal umri seumur hidup. Waman desopone wong iku tabak lamun tobat sapa man ansyin sing suwi-wiji minal dunur saking pira-pira dosa, wa hale teman iku musirun wong kang netepi ali ngatasi dosa, au azimun atau keinginan kembali melakukannya, halal audi ilaihi fala taubatalah. Maka bukan namanya taubat, tidak ada taubat untuk dia. Ya, syaratnya taubat di sini untuk sahnya taubat kita harus satu sidqun niyah, sidqun nadam, benar-benar getun ya Allah, getun temenan ulung lakon niku. Isyarat satu getun ngaco. Masyatul azma latar kelab. Terus dua, rukun yang kedua, pokoknya nyomorot saya tidak mau melakukan hal tersebut lagi karena itu adalah dosa. Siji getun berarti kita ya getun
Terus kedua, niat orang baleni maning ya. Niatnya waman taba kok ngelakoni taubat, meminta ampun sama Allah, tapi dia musirun alaihi, terus ngelakoni maksiatnya terus, au azimun al-audi, atau ada keinginan lah suatu saat mau pengen mandi, itu bukan namanya orang yang taubat. Wal yakun al-murid ala dawam fi ghayatin minal i'tiraf. Nah, ini juga hendaknya juga murid itu selalulah dalam keadaan i'tiraf, pengakuan diri bitaksir anil qiyam. Ya, pengakuan diri bahwa kita taksir pepeko untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nyekel HP sejam 2 jam kuat banget. Nyekel tasbih sejam 2 jam kuat nek anu agian masalah. Ya Mas, kuat nek anak-anak burung hasil, anak burung sukses, nek lagi meriang tambah elingi Gusti Allah, nek lagi meriang kuat nyekel tasbih, nek lagi sehat. Jadi memang cenderungnya kayak gitu. Tapi ketika kita diberi sakit terus dari tambah elingi karo Gusti Allah, itu benar-benar hidayah Gusti Allah. Untung dong diberi yang dari eling Gusti Allah. Ditaksir anil qiyam. Nah, kita harus iktiraf, selalu mengakui bahwa kita memang orang yang masya Allah taksir anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbih, dengan apa yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Ya. Salat, ya, kalau kita lihat tasawuf, masya Allah. Kalau fikih khusyuk, ya khusyuk yang penting sukunul jawari. Ketika sholat tangannya jauh bawah, sikilnya jauh bawah. Tapi ketika khusyuk di makna hudur, seberapa kehadiran kita sholatnya? Apa kelingan nang pasar, apa kelingan nang pamon, apa kelingan nang kerung dikirimi, apa kelingan nurung adus, apa kelingan lagi ngetel, lagi masak di dalam sholat. Walaupun kelingan akhirat dalam bagian sholat itu tetap bukan tempatnya. Ya. Nangis, bisa nangis, tapi kalau masalah duniawi itu kita cenderungnya kayak gitu. Tapi kita dalam 24 jam ingatnya sama Allah seberapa itu kita tidak pernah mikir. Kita kelangan sholat jamaah tidak pernah mikir di dalam hati kita. Tapi kita kelingan duit, kelangan ukis mas, ini saya untung rokok. Ya, seminggu sih kelingan nyowi ngarep yasinan ana sing rokok barang lelap arep labu esi setengah udisku tertinggal nang jaba nang arepane ngene kamu mustajib barang rampung wis ora anak seminggu rong minggu sih kelingan terus, tapi kelangan ganjaran kita ndak pernah ngereken. Kita tidak pernah kelangan kalau tidak bisa tangiungi, kita tidak pernah kelangan kalau tidak bisa jamaah, kita tidak pernah kelangan kalau kita tidak bisa maca istighfar dengan tangisan kita yang penuh merasa kekurangan di sisi Allah. Kita tidak pernah merasa hal yang seperti itu. Dan di sini didhawuhi supaya kita mengakuinya setiap saat kita. Ya Allah, ngomong gampang banget. Makanya kalau disiram juga ya Allah, astaghfirullah min qaulin bila amali. Lihat bersama-sama. Laqad nasabtu bihi naslan li hukumi amartukal khaira lakin amartu bihi ya Allah. Astaghfirullah min qaulin bila alam. Ya Allah, yang bisa ngomong itu lakonis. Jadi ngapurani ya Allah. Ditaksiran ya. Bima yajib alaihi haqqi rabbih. Ya Allah, kulanya anggenipun salat terus kelingan senimpune panjenengan mawon. Padahal ya ada sebagian imam yang mengatakan khusyuk itu sebagian rukun dari sholat. Kalau kita mengikuti pendapat ini, khusyuk di mana hudurul qalbi adalah rukun dari sholat. Dari kita ketika sholat ingatnya Allah seberapa? Nah, orang yang bisa benar-benar mengingat kalau Allah itu harus orang yang makrifat, dan kita bukan orang makrifat. Kita hanya tahu dari segi ilmunya saja Allah itu wujud, idam, bako, tapi kita belum tertancap makna wujud, idam, bako secara hakikiah itu belum ada di dalam hati. Sebab kita belum orang makrifat. Lah kapan kita bisa hudur ketika sholat? Belum ada. Padahal yang diterima di sisi Allah seberapa huduran kita di dalam sholat. Ya Allah, kita harus iktiraf untuk seperti itu. Ya seperti itulah kelangan ibadah, anak putune ora bisa baca Quran, kelangan iman tidak terlalu kepikir bagi kita. Tapi kelangan badogan, masya Allah.
Ya kelangan penggawean, kelangan gimana aku pikir. Wa mata hazina ala taksiri. Tapi ketika kita merasa benar-benar kita ternyata orang yang benar-benar kurang di sisi Allah, ya kurang ibadah, fardu saja masih kurang bisa istiqomah, apalagi yang sunat. Ini seharusnya kalau bahas bagian ini bukan lagi fardu, harus kerana sunat. Maksimalkan rotib, jangan sampai tertinggal. Nanti tertinggal harus disarutang. Hukumnya koyo-koyo barang fardu. Ya, apa wirdul latif jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal harus memaksa diri, harus. Ini makanan wajib, makanan rohani saya. Ya. Sholat malam nangisi dosa jangan sampai tertinggal. Dalam setiap satu hari kita harus punya waktu satu yang benar-benar kita muhasabatun nafs. Ya, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Seberapa kita dalam satu hari ingat Engkau ya Allah, seberapa kita lali terhadap Engkau. Padahal setiap waktu kita itu selalu membutuhkan Allah. Mata ini tidak ada kecuali diberi Allah. Dan maknawinya mata yang menjadikan kita bisa melihat itu tidak ada kecuali kalau diberikan Allah. Kalau Allah menghendaki satu waktu mustajib, matamu raisan belang, ya kun fayakun. Berarti setiap saat kita selalu membutuhkan Allah. Detak jantung kita tidak ada kalau Allah tidak memberi. Tangan kita setiap saat ini hanya pemberian Allah, bisa nekuk-nekuk. Jadi nek cinta tangannya, orang saja kelmik. Dan itu setiap saatnya anugerah dari Allah yang sering, yang selalu kita lupa, yang sering banget kita lupa. Ya Allah, taksir anil qiyam. Wa mata hazina ala taksiri, kapan-kapan kita kok susah karena kita merasa jebul-jebul ngomong akeh sing luput. Jebul-jebul aku akeh lali ini karo jenengan ya Allah. Wa kasara qalbulan, pecah hatinya, pecah karena kita merasa jelek di sisi Allah. Karena kita merasa benar-benar orang yang rendah di sisi Allah. Ya, walaupun kita secara zahir sudah kelihatan ya amalia ukhrawiyahnya sudah ngalor ngidul sarungan, ngalor ngidul kuplukan, tapi lihat hatinya apakah sudah benar-benar benar. Ya, kita kemudian merasa ya Allah, jebulnya hanya kelihatannya saja. Ya kan termasuk bangga sarokol buku. Hatinya pecah sebab merasa dirinya benar-benar kurang di sisi Allah, benar-benar rendah sebab amaliyah kita yang benar-benar sedikit di sisi Allah. Kalau pecah seperti itu hatinya, falya'lam annallaha indahu. Ya, ketahuilah ketika kita merasa oh jebule nyuwisi iki ya Allah, berarti dia sedang disayang oleh Allah. Insyaallah. Ketika kita merasa kekurangan, ya Allah ternyata saya hanya bisanya seperti ini. Berarti Allah sedang ada di dalam hatinya. Maksudnya Allah sedang melihat kita dengan pelase Allah. Ya, nang singiran Allah ya Allah binadzarah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Kang Yogi, apa lagi Yogi? Siranya Syekh Ali Al-Habsi. Ala ya Allah binadzarah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ya Allah, dengan nadhrahmu, nadhrah yang penuh kelas terhadap kami ya Allah, ya bi'ainin rahimah tudawi kullama bi, semua penyakit yang ada pada diri saya hilang seketika itu juga ketika kita benar-benar mendapatkan nadhrah dari sisi Allah. Tapi ternyata kok belum sembuh-sembuh, ya memang itu paling baik untuk kita. Mungkin ini cara Allah untuk mengurangi dosa kita seperti ini, atau mungkin ini cara Allah mengangkat derajat saya seperti ini supaya saya lebih dekat dengan Allah. Aduh, jangan bisa. Jebule nek mumet sedikit bersulah. Ya, nyong-nyong dah penggaweane saben dina deres, ngalor deres, ngidul deres. Wong sok lagi wae ngerti kabehnya. Ndresulah. Nyong-nyong dia. Ana indal mungkasarati qulubuhum min ajli. Aku Allah ada di hati orang yang hatinya pecah, merasa susah karena dia itu merasa kurang dalam beribadah pada Allah. Ya walal muridi ahtariza min ashuridzul, masyaallah sedikit lagi ngerti nafasal. Dan wajib bagi murid wong sing kepengin bener-bener ngeparek di sisi Allah, bener-bener dianggap jadi kekasih Allah, benar-benar mencintai Allah karena dicintai Allah, bukan hanya kita yang mengaku-ngaku
Ya, sampai saat ini kita belum bisa merasakan kita cinta dengan Allah, belum bisa. Seperti kita mencintai terhadap anak cucu kita, terhadap pacarnya dewek. Ya, terhadap apa yang kita ketika kehilangan, benar-benar merasa kehilangan, kita sama Allah belum bisa seperti itu, belum ada rasa. Ya masalahnya masih ma'rifatul bil ilmi, ma'rifatnya dengan ilmu, belum bil hakiki. Nah, orang yang pengen bisa mencapai situ, satu termasuk juga selain taubat adiyah, selain taubat, terus yang kedua min ashor, itu dari sekecil dosa apapun jangan sampai memberanikan diri meripat tangan. Aduh, al-malu sholih fi yadis sholih. Harta yang baik dicekal nang wong sing apik. Nek wonge apik nganggo benda ora bakalan ngobacoki wong. Wonge apik nganggo peso nggo ngirisi jamanan. Sing nyekel preman nganggo benda yang nggo nyeludi wong, nyekel trulit iki. Nek dhewe wonge apik nyekel HP mesti HP-ne nggo barang apik. Tapi nek dhewe jebule wong elek nang ngasane Gusti Allah, nyekel HP dhewe buka skarpe dhewe. Bilane al-malu sholih fi yadis sholih. Benda sing apik di tangan wong sing apik. Semoga-moga kita kegolong wong sing apik. Allahumma. Kadang kita kelihatannya yes tapi ternyata no. Ketika bersama kelihatannya iya, tapi ketika sendirian kan orang apa Allah selalu melihat, selalu ngawasi kita. Batin, budhohir, ada malaikat mungkar nakir, ada malaikat raqib atid, dan ada selalu Allah yang selalu setiap saatnya kita selalu membutuhkan, yang kita sering lupa, padahal kita selalu membutuhkan. Ya Allah, kita dari sekecil apapun dosa, fadlan an akbar dengan kabiroha, apalagi dosa besar. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, wa yakunu khawfu law irtakaba syai'an min aqma min khawfi law akala sum. Dan hendaknya takutnya kita melakukan dosa sekecil apapun itu seperti takutnya ketika kita disuruh makan sianida, sumracun, sianida, mas, di dahan, takut ya. Atau ketika ada pisau, jajal kamu irisan, ya kita takut nggak mau, mana kesembelin kamu. Kita takut seperti itu, seperti takutnya kita kalau mau melakukan dosa. Di kiasnya seperti itu. Ya Allah, dosamu ya, dosa geni mek wanita Allah. Tapi kita melakukan dosa begitu ringannya, sehingga untuk melihat apa, untuk mengucapkan apa yang kira-kira menyakitkan orang lain, itu terlalu dol, keblebasan, sebab saking kebiasaan ngelek-ngelek wong kancane ngrasani itu sudah makanan pokok koyo-koyo. Rohaninya kita amburadul gak karuan. Alhamdulillah punya wiridan istiqomah. Allahumma al-hasanatu bagaimana? Semoga saja. Wa yakunu khawfuhu la yartaka wa dzalika li anna al-ma'asi ta'malu fil qulub amala summa fil ajsam. Maksiat, semua maksiat itu pekerjaannya itu mematikan hati seperti halnya racun yang kita makan mematikan jasad. Wal qalbu azzu 'alal mu'min bidimiji. Sementara hati bagi seorang mukmin itu lebih mulia daripada jasad. Azzu. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jasadnya bosok yang apa, seperti apa jasadnya, tapi hatinya selalu eling Gusti Allah. Gusti Allah ningali hatine. Ya. Bal ra'su malil murid hifdzu qalbihi wa mar'u. Bahkan pokok benda dagangannya murid sing bisa nggo tuku akhirat itu adalah hatinya. Ala wahyal qalb, ala wahyal qalb. Inna fil jasad mudghah. Sungguh di dalam jasad itu ada mudghah, daging kempel. Seandainya bagus daging kempel itu bagus seluruh tubuhnya. Dan seandainya jelek seluruh tubuh kita. Allah ingat itu adalah hati kita. Insyaallah. Dan hati ini adalah ra'su, ya di sini ra'su malil fit tijarah. Jadi ketika kita berdagang punya modal. Nah, modal perdagangan kita dagang dunia, ibadah sing diarep-arep ulih ridhone Gusti Allah, nggo tuku ridhone Gusti Allah, nggo tuku surgane Gusti Allah itu dengan hati yang benar-benar sahih, salim, ya, bersih dari unek-unek.
Wal jismu ardun lil afat. Masalah jisim itu ketika saat datang waktunya pol-polane jadi bosok, jadi bangkai. Ya. Wa maqribin yaltahul mauti wa laysa fi dhahabi illa mufaraqatud dunya. Tidak ada hanya sekedar untuk masalah jisim ngesuk pindah dari dunia ke kubur. Kemudian di kuburan kita membusuk. Masalah ruh soalnya ngasani Gusti Allah. Masalah esok dikembalikan dengan jasadnya itu kuasa di Gusti Allah. Ya. Mufaraqatud dunya al-an wa amal qalbu in talifa faqad talifal akhirah. Tapi kalau hatinya hancur, rusak, penuh dengan kemaksiatan, akhiratnya juga rusak. Ya. Kalau jasadnya rusak, akhirat masih bisa bertahan ketika hatinya baik. Tapi kalau hatinya sudah rusak, fa innahu la yanju min sakhatillah, tidak akan selamat dari bentuknya Gusti Allah. Yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi illa man atallah biqalbin salim. Karena tidak ada sedikit pun orang yang mesuk sowan ngarsane Gusti Allah selamat kejaba wong sing gawa ati sing selamat. Muga-muga ati kita diparingi istiqomah selamat saka penyakit ati. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ingin memberikan secara ekausia.